Baik, selamat siang. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Denius Gule alias Sama Lindung, warga desa Semi, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias. Ya, sekaligus sebagai ketua komite SD Negeri nomor 075045 Semi. Di sini saya sampaikan bahwa Bapak Liber Marpaung ini saya mengenal beliau semenjak pertama sekali ditugaskan di Kabupaten Nias. Di penugasan pertama beliau ditempatkan di Kecamatan Ulugawo di sekolah pedalaman yang jalannya penuh dengan tantangan sangat parah, ya sangat berlumpur dan melewati sungai. Tetapi saya melihat beliau tetap semangat dalam melaksanakan tugas, dan pada tahun 2022 kemarin beliau ditempatkan di SD Negeri nomor 075045 Semi sebagai kepala sekolah, dan kami juga terpilih sebagai ketua komite, dan dari situlah komunikasi kami terus berjalan semenjak saya sebagai ketua komite dan sampai sekarang. Jadi kira-kira begitu. Oke. Karakter Pak Kasek, ya, beliau sangat baik, ya, sangat disiplin dalam melaksanakan tugas dan mudah untuk diajak berkomunikasi. Beliau sangat jujur dan mudah berkomunikasi kepada masyarakat dan tidak mempersulit urusan pendidikan, baik itu siswa maupun bapak ibu guru dan termasuk orang tua siswa. Dan beliau juga sangat baik dalam beradaptasi, apalagi Pak Kasek ini kan dari Tapanuli, nah, dan mayoritas kami di desa Semi ini orang Nias, tetapi beliau cukup bagus untuk beradaptasi. Nah, sehingga kami masyarakat di sini sangat termasuk sayang sekali lah sama Pak Kasek. Keunggulan Pak Kepala Sekolah yaitu beliau mampu mengubah sekolah menjadi sekolah yang berprestasi, ya, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan bahkan tingkat nasional. Pak Kasek, ya, sangat berdedikasi untuk memajukan pendidikan di SD Semi, dan beliau juga merupakan guru berprestasi, ya. Di tahun 2023 beliau menjadi guru berprestasi di tingkat Kabupaten Nias. Di tahun 2024 Pak Kepala Sekolah menjadi kepala sekolah berprestasi di tingkat provinsi dan menjadi kepala sekolah terfavorit pada Jambore GTK nasional, ya, juga itu prestasi Pak Kasek. Ya, prestasi sekolah yaitu pada tahun 2022 meraih medali perunggu di tingkat nasional FL2SN, dan ini prestasi pertama sekali yang diraih oleh sekolah yang ada di Kabupaten Nias, meraih medali, ya, di tingkat nasional. Dan pada tahun 2025 menjadi juara 3 O2SN tingkat provinsi, dan tahun 2025 juga menjadi juara 1 lomba senam 7 KI tingkat provinsi dan menjadi utusan di tingkat nasional. Dan pada bulan September kemarin, ya, yang baru lewat, menjadi finalis OSN mata pelajaran IPS di Jakarta. Nah, sehingga kami sebagai komite sangat bangga, ya, karena sekolah kita banyak meraih prestasi selama kepemimpinan Pak Kepala Sekolah. Program yang pernah dilakukan dan sangat berdampak bagi kami yang pernah dilakukan di sekolah oleh Pak Kepala Sekolah
yaitu program berbasis aset untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas. Pertama dulu di tahun 2023, tepatnya kalau tidak salah di bulan April ya, kita bekerja sama dengan kami komite orang tua siswa dan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa Semi membangun 4 ruang kelas, di lingkungan sekolah. Program ini dilakukan karena sebelumnya selama hampir 8 tahun sebelumnya siswa kita di SD Semi ada 2 shift, ada yang masuk pagi dan ada juga yang masuk siang. Nah, sehingga kami melihat ini justru menurunkan semangat siswa karena ada 2 shift, dan juga semangat orang tua juga untuk menjaga anak-anaknya sangat terbatas. Nah, sehingga pada tahun 2023 itu dimulailah program tadi ya, program berbasis aset, dan berkat kolaborasi ya semua pihak di bawah kepemimpinan Pak Kepala Sekolah, hanya dalam tempo beberapa bulan berhasil dibangun 4 ruang kelas yang beratap daun rubian. Tetapi seiring perkembangan waktu juga di tahun 2025 ini ya, karena atapnya bocor dan lantainya juga karena semen, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama atapnya diganti ya dari daun rumbian menjadi seng, dan lantainya dipasangin keramik. Nah, sehingga siswa sangat nyaman belajar. Nah, sehingga kami melihat dengan adanya pembangunan ini siswa menjadi semangat untuk belajar, dan orang tua juga semakin semangat untuk mendukung pendidikan di sekolah. Perlu kami jelaskan sumber anggaran program pembangunan berbasis aset tadi, yaitu ada sumbangan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, sumbangan dari Bapak Ibu guru, sumbangan dari orang tua siswa, dari komite, dan dari tokoh-tokoh masyarakat di desa Semi. Dan sumbangannya ini ada macam-macam, ada yang memberikan kayu, ada yang memberikan papan, ada yang memberikan atap, dan ada juga yang memberikan tenaganya untuk bertukang. Nah, selama pengerjaan pembangunan ini kami semua bersama-sama melaksanakannya, mulai dari Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah sendiri, juga termasuk masyarakat sekitar ya, kami bekerja bersama-sama. Nah, kenapa ini? Karena adanya keterbatasan anggaran di daerah. Nah, sehingga Pak Kepala Sekolah tidak menunggu itu. Nah, Pak Kepala Sekolah coba mengumpulkan kami orang tua dan komite, sehingga kami bersepakat untuk melakukan pekerjaan ini. Dan lagi-lagi pada tahun 2025, karena program revitalisasi tidak ada di sekolah kita, dan sehingga revitalisasi kita lakukan dan anggarannya kita ambil dari dana bos sekolah sebagaimana jenisnya yang kita sasarankan, yaitu pada rehab atap dan pemasangan keramik di lantai. Ya, kami sebagai ketua komite sangat mendukung dan sangat berharap Pak Kepala Sekolah mendapat apresiasi dari Kemendikbud ya, karena beliau sudah mendedikasikan diri untuk kemajuan pendidikan di desa Semi dan bahkan di Kabupaten Nias.